Pernah nggak sih di antara kalian mendengar tentang istilah bullying? Mungkin sebagian di antara kalian udah nggak asing lagi nih sama istilah bullying atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan perundungan. Nah, peristiwa bullying ini kerap kali terjadi di sekitar kita. Kadangkala kita nggak sadar gitu bahwasanya kita bisa aja jadi pelaku bullying atau bahkan jadi objek yang dibully. Nah, perilaku bullying ini dapat mengakibatkan dampak yang sangat fatal bagi korban. Dampaknya nggak cuma fisik doang, tapi bisa aja ke psikologis si korban. Nah, mungkin juga kita pernah nih bercanda dengan teman-teman lainnya dan terkadang mengejek satu sama lain yang itu udah dianggap sebagai suatu hal yang biasa gitu. Padahal, tahu gak sih kalau tindakan tersebut bisa termasuk dalam kategori bullying? Nah, sebenarnya bullying sendiri itu apa sih? Di video kali ini kita akan bahas mengenai apa itu bullying, bentuk-bentuk bullying, dan gimana sih cara kita untuk ngatasi bullying. Yuk cari tahu agar kita gak jadi pembuli atau korban yang dibully. Menurut hasil penelitian California Healthy Kids Survey di tahun 2019, itu menyebutkan bahwa bullying itu memberikan efek jangka panjang bagi si korban, yang menunjukkan bahwa orang yang pernah menjadi korban bullying itu cenderung mendapatkan masalah serius pada kesehatan mental. Dan selain mengakibatkan gangguan kesehatan mental, menurut buku Celebrate Your Weakness Positins atau Positive Teens Against Bullying, itu menyebutkan bahwa korban juga mengalami penurunan konsentrasi, ngerasa minder, gak pede, muncul keinginan untuk bunuh diri, atau mungkin bahkan muncul keinginan untuk jadi seorang pembuli sebagai bentuk dari balas dendam yang terpendam. Jadi banyak banget nih dampak bullying itu sendiri. Terus gimana sih cara kita mengatasi perilaku bullying atau perundungan ini? Nah, menurut UNICEF, seseorang itu bisa loh mencegah bullying dengan nambah wawasan, memiliki pendirian yang kuat, membantu teman yang mengalami perundungan. Nah, selain itu, menurut American Psychological Association atau APA, orang tua juga perlu banget nih untuk ngajarin anak-anaknya gimana sih cara melawan perilaku bullying. Gak cuma dengan fisik, tapi juga dengan ngacuhin si pelaku. Jadi walaupun udah banyak banget nih pencegahan yang dilakukan, tapi nyatanya menurut data survei PISA, Indonesia itu tercatat sebagai negara tertinggi kelima dengan kasus bullying, yaitu 41,1%. Nah, kondisi ini tuh cukup miris dan memprihatinkan gitu ya guys. Sebagai generasi muda, seharusnya kita lebih sadar dan aware gitu kan akan bahaya bullying. Dan diharapkan kedepannya masalah bullying ini dapat diatasi dengan baik dan benar secara optimal gitu. Peristiwa bullying ini nyatanya nggak cuma terjadi di sekolah, bisa aja di rumah, tempat kerja, masyarakat, sampai juga bahkan sosial media atau dunia maya. Dan hal ini bisa dinamakan dengan cyberbullying. Dan aktivitas bullying ini nggak ngelihat jenis kelamin maupun umur, semuanya bisa jadi korbannya, bisa jadi pelakunya. Dan para pelaku biasanya memilih seseorang yang dianggapnya pemalu, pendiam, sampai nyari-nyari itu kekurangan korban untuk dijadikan bahan ejekan. Dan terus apa sih yang nyebabin bullying itu terjadi? Yang pertama biasanya sih penampilan fisik. Seseorang yang memiliki penampilan fisik yang berbeda gitu dari orang lain bisa jadi target bullying. Mereka akan menyebut anak tersebut dengan kata-kata yang nyakitin hati, dan tujuannya itu adalah supaya mereka merasa minder, rendah diri, dan hingga terasingkan. Nah, tindakan bullying ini bisa juga penyebabnya dari keluarga. Misalnya keluarga besar yang gak akur gitu, bisa menyebabkan nih tindakan bullying antar keluarga. Juga karakter seseorang, hingga munculnya sikap dendam atau iri hati. Adanya rasa ingin mendominasi hingga menimbulkan kekuasaan korban. Dan yang paling sering sih tradisi senioritas gitu kan. Biasanya di sekolah nih sering terjadi tradisi senioritas selama beberapa generasi, dan tradisi ini nyebabin si korban merasa terintimidasi karena mendapat kekerasan. Terus kalau kita udah tahu nih apa yang menyebabkan terjadinya bullying, gimana sih cara kita ngatasin bullying ini? Bullying itu bisa sebenarnya diatasi dengan mencegah sejak dini gitu kan. Karena sebagaimana dalam pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebenarnya seperti ketika kita masih anak-anak, dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat, ada beberapa hal-hal yang bisa kita lakukan. Misalnya nih, ketika masa anak-anak, kita beri pengetahuan dan cara untuk mampu melawan tindakan bullying. Kasih contoh ke anak-anak gimana bisa mendamaikan dan bagaimana ngelaporin ke orang dewasa untuk membantu korban bullying atau ketika dirinya merasa dibully. Dan dari keluarga,
Bisa nih untuk menanamkan rasa kasih sayang dan nilai keagamaan pada anak-anak, kasih perhatian dan interaksi pada anak-anak untuk memberikan kemampuan berani dan tegas, bantu anak-anak untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi agar mereka bisa untuk percaya diri dan mempunyai sikap yang tegas, serta juga mengajarkan rasa peduli dan etika pada sesama. Gak lupa juga nih dampingi anak-anak untuk melihat informasi di sosial media atau televisi. Mana informasi yang bisa dicerna dengan baik, mana yang informasi yang yang perlu untuk diolah kembali. Terus kalau misal di sekolah nih, gimana sih cara ngatasin bullying di sekolah? Yang pertama, sebenarnya pendidik itu perlu membuat program pencegahan anti-bullying dan hukuman bagi pelaku yang melakukan tindakan bullying. Terus juga bangun diskusi dan ceramah tentang gimana sih ngatasin aksi penindasan, perundungan, bullying ini. Dan yang terakhir yaitu kasih bantuan, berikan bantuan dan dukungan pada korban bullying. Terus apa nih yang harus kita lakukan kalau misalnya kita yang jadi korban bullying? Kalau misalnya kita menjadi salah satu korban bullying, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, temui seseorang yang kamu percaya dan beritahu pada mereka apa yang sedang terjadi padamu. Yang selanjutnya, jika bullying terjadi di sekolah, maka beritahu seorang guru. Utamanya di sini bisa aja guru BK, guru mata pelajaran, guru wakil di kelas, atau penasihat sekolah, dan tanyakan apa yang bisa dilakukan untuk menindaklanjuti hal itu. Bisa jadi di setiap sekolah punya kebijakan tentang bullying, ada langkah-langkah yang bisa untuk menangani itu. Terus juga jangan takut untuk ngelaporin tindakan bullying pada pihak yang memiliki wewenang. Kalau kamu berani, tandanya kamu menyelamatkan dirimu sendiri dan korban bullying lainnya. Yuk speak up. Terus kalau bisa, saat mulai ada tanda-tanda bullying kepadamu, tunjukkan sifat berani dan percaya diri agar pembuli itu berpikir ulang untuk melakukan tindakan itu padamu berulang kali. So, itu aja video edukasi mengenai bullying kali ini. Semoga kita bisa jadi generasi muda yang cerdas dan anti-bullying, serta dapat mengatasi dan menghilangkan kasus bullying yang di era yang semakin maju ini. Jadi anak hebat, sebab anak hebat tidak menjadi pelaku bullying.